Ingat-ingat, ada air suci mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan. Air yang ketiga air makro, air yang terkena panas matahari langsung. Terus yang keempat air yang terkena najis. Ya. Wajuludul maitati, dan adapun kulit-kulitnya bangkai. Ulaha semuanya itu tathuru bisa suci, dibagi dengan cara disamak. Sawaun sama hukumnya fidzalika dalam hal tersebut maitatu makulil lahmi, baik bangkai hewan yang bisa dimakan dagingnya wa ghairihi maupun yang selainnya. Perhiasan emas buat laki-laki haram, kalau perak boleh. Tapi kalau perempuan mau perak mau emas boleh. Nah yang gak boleh buat laki-laki dan perempuan adalah wadah, perabotan. Walaupun cuman disimpan kagak dipakai. Misal itu kan kalian punya besti ulang tahun, wah gue pengen beliin dia piring emas. Mau dipakai kek, mau disimpan kek, mau tokek kek, haram. Ya, ini haram. Air liurnya kucing itu suci. Makanya walaupun bekas diminum kucing, boleh kita minum juga. Yang penting air minum kita diminum sama kucing. Nah kita minum gak apa-apa. Jangan air minum buat kucing. Air minum udah tau buat kucing, ya kan? Boleh kata Pak Ustadz. Cuma rakus namanya. Ini maksudnya air kita. Paslon adapun pasal dzikri syai'in dalam penjelasan atau tentang penjelasan sesuatu minal ahyani berupa tempat-tempat atau hal-hal al-mutanajisati yang najis, wama dan sesuatu yang tahuru yang bisa suci, minha darinya dibagi dengan cara disamak. Wama dan sesuatu la yatahuru yang tidak bisa suci. Ada yang bisa disucikan, ada yang tidak bisa disucikan. Misal ya, piring. Kalian makan nih, terus piringnya ditaruh di tempat cucian piring, di wastafel, di dapur. Itu kan piring kotor doang. Ya, asal dicuci pakai air biasa, walaupun airnya suci tapi tidak mensucikan, itu masih boleh. Tapi kalau piring yang bekas kita makan tadi, misalnya maaf dieein cicak atau ada tikus lewat, dieein tikus, nah maka piring tersebut menjadi najis. Sama kayak kita punya baju kita kena darah, nah itu kena najis berarti. Nah kalau kena najis maka nggak boleh dicuci dengan air yang suci tapi tidak mensucikan. Harus pakai air yang suci dan mensucikan. Ingat-ingat, ada air suci mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan. Terus apa lagi? Air yang ketiga air makro, air yang terkena panas matahari langsung. Terus yang keempat air yang terkena najis. Ya. Nah, baju kita kena najis nih, kena darah misalnya. Nah, nggak bisa disucikan dengan air biasa. Bisa harus pakai air suci mensucikan. Anjing terlahir dari babi. Atau tadi misalnya ada piring, bisa kena darah misalnya, maka itu juga harus pakai air. Tapi Allah nggak mungkin lakuin itu karena itu bertentangan. Nah, nanti ada yang istilahnya disamak.
disamak Dengan itu kemungkinan. Jadi Allah nggak mungkin kulit yang nggak mungkin. ya, yang tadinya dia najis terus dibikin suci. Ya kayak kita gini. Kalau kalian melihat beduk, tau beduk Nggak nggak? mungkin, tapi Allah bisa. Beduk tau nggak? Bisa. Beduk itu ada yang terbuat dari kulit sapi, ada yang terbuat dari kulit Masa kambing. sendirian. Kalau kambingnya dipotong, disembelih, gitu ya, atau mo disembelih, maka semuanya suci tuh, termasuk kulitnya. Kalau kalian sekalian lagi lebaran Idul Adha, Bisa nggak Allah bikin kan suka digeletin tuh kulitnya tuh, Muhammad ya, hilangin sweet, ya kan? nah suka digeletin, nah itu dibagi dua tubuh langsung boleh. Bisa Tapi hilangin. kalau seandainya nih kambingnya ditabrak, pergi ke ya, ada aki-aki, ya kan, kakek-kakek naik mobil, bisa naik motor, hilangin. Kita terus langsung ya kan, bunuh. atau mama naik motor, Ya. ya kan, mau belok kiri sen kanan, oh, besar mama ya kan, pas mau belok kiri, ya, ada kambing ketabrak, buah bentar mati kambingnya. Nah maka kambingnya jadi haram, kan dia bukan disembelih, haram dagingnya, nggak boleh. Oh sayang nih dagingnya ambilin dulu buat sate, nggak boleh, haram. Nah cuman kulitnya itu masih bisa disucikan. Kalau dagingnya tetap haram, ya. Nah, sedangkan kulitnya itu, ini kan sayang nih, wah lumayan nih, jadi beduk atau dijadiin kikil. Tahu nggak kikil? Kalian suka makan kikil nggak tuh? Nah, kikil itu dibikin dari kulit. Atau kalian kalau punya jaket kulit. Nah, itu juga diambil dari kulit kambing, dari kulit sapi. Wah ini sayang nih kalau kambingnya mati sia-sia ya kan? Akhirnya kulitnya di bedel, ya, dikulitin gitu. Nah tapi nggak boleh langsung dipakai karena dia kan najis, dia haram sebab matinya bukan disembelih, ya, matinya bukan dipotong, tapi matinya ketabrak mak-mak tuh yang gara-gara belok kiri sen kanan. Supaya jadi suci, maka disamak. Gimana caranya disamak? Nanti ada beberapa alternatif, ya. Kalau kalian mau jelas nanti lihat di YouTube tuh banyak tuh caranya. Bosan ngasih tahu cara gambaran umumnya aja. Nah biasanya kulitnya itu direndam pakai air kapur, ya, direndam pakai air kapur, terus dikasih, kalau sekarang udah ada bahan kimianya, kan itu gajinya masih nempel tuh, tau gaji nggak? Lemak-lemak, kalau kita masak daging kan ada gajinya tuh. Nah itu kan nempel di kulitnya tuh, nah itu disilet, ya, dibersihin sampai mulus, sampai nggak ada lagi gaji yang nempel di kulit tersebut. Begitu pula dengan darah yang ada di kulit tersebut. Nah setelah disamak, maka yang tadinya kulit tadi najis maka menjadi suci, ya, boleh dipakai buat baju. Tadinya nggak boleh, orang bekas ditabrak. Bisa nggak bedain? Kalau kambingnya bekas ditabrak, ya, ketika kulitnya disamak maka dia menjadi suci. Tapi seandainya kambingnya boleh dipotong, nggak perlu disamak pun kulitnya langsung dibikin jaket, boleh. Terus pun juga banyak yang dibikin dari kulit kambing. Jadi supaya tetap statusnya suci bisa digunakan, maka harus disamak, gitu, ya. Nah, nanti di bawah ada penjelasannya. Titik tuh. Wajuludul maitati, dan adapun kulit-kulitnya bangkai. Ulaha semuanya itu takhuru bisa suci, dibagi dengan cara disamak. Sawaun sama hukumnya bidzalika dalam hal tersebut, maitatu makulil lahmi, baik bangkai hewan yang bisa dimakan dagingnya, wa ghairihi maupun yang selainnya. Jadi kan ada hewan yang bisa dimakan dagingnya seperti tadi kambing, sapi. Tapi ada juga hewan yang nggak bisa dimakan dagingnya. Contohnya apa? Ular, buaya, boleh nggak dimakan dagingnya? Nggak boleh, ya. Tapi itu kulitnya masih bisa disamak. Ya, yang penting jangan dipakai buat sholat. Contoh nih, ada ular kulitnya disamak, dibikin tas. Ada nggak tas ular? Ada, dibikin karpet. Bahkan kalau orang kaya bukan ular buaya, harimau, singa dibikin
Ya ada itu, saking kayanya orang Cina, ya harimau dibikin karpet, dibikin permadani. Kulitnya, kalau dipakai sholat nggak boleh, tetap najis. Tapi kalau cuma dipakai buat tidur, buat alas itu boleh. Ular, buaya tuh, dibikin dompet. Ada loh dompet kulit buaya tuh, mahal tuh harganya tuh, sampai 20 juta berapa? Berapa ini? Tadi Pak Is ngomong 100 juta. Oh enggak, lebih mas ya? Berapa itu harganya tuh dompet dari kulit buaya tuh? Mahal itu. Jadi bisa dompet dibikin dari kulit ular, kulit buaya, ya. Terus permadani, karpet dibikin dari kulit ular, kulit buaya. Yang penting jangan bikin buat sholat. Nah kalau buat sholat nggak boleh. Gitu. Nah itu hukumnya diperbolehkan, jadi sama hukumnya boleh disamar. Wa kaifiyatun dibagi atau dabagi juga boleh. Wa kaifatun dabagi, dan adapun cara atau tujuan menyamak itu ayyan zia adalah untuk menghilangkan fudulal jildi, perkara yang menempel pada kulit. Mimma, dari perkara yu'afinuhu, yang membuat busuknya dia, min damin, berupa darah, wanahuhi, dan semacamnya. Misalnya lemak ya, lemak darah itu bisa merusak kulit, makanya dipisahin, dikelet ya. Nah, bisa pakai pisau, bisa pakai silet, bisa pakai sendok, macam-macam. Disyain dengan sesuatu, maksudnya dengan suatu alat. Kirifin, atau sesuatu yang pahit, ka'afsin, seperti daun apes, ini nama daun. Ya, kalau sekarang itu teknologi udah canggih lah, udah ada obat kimianya buat ngerontokin itu. Ya. Walaupun adanya al-khirifu, barang yang asam atau pahit tadi itu najis. Jadi walaupun barang yang pahit tadi, yang asam tadi hukumnya najis. Kadar kihamamin, seperti kotoran burung dara. Jadi nya burung dara juga bisa dipakai buat nyamak ya. Karena burung dara tuh nya panas. Nah itu ditempelin, kalau orang Betawi bilang dibelaurin ke atas kulit yang mau disamak ya. Kulit kambing tuh ditaruh di atasnya terus dibelaurin. Udah tarontok tuh tinggal pakai sendok. Jadi gajinya tuh yang nempel-nempel tuh tinggal dikerok dong pakai sendok. Itu yang tradisional, yang zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang udah canggih, udah ada ramuan. Kafa, maka cukup yang demikian tadi, fit dibagi atau fit darbagi, dalam penyamakan. Illa, kecuali jildal kalbi, kulitnya bangkai anjing, wal khinziri, dan juga babi, wa matawalada, dan anak yang lahir minhuma, dari keduanya, au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya, ma'ahayawanin tohirin, bersama atau yang kawin dengan hewan yang suci. Kalau anjing sama babi atau anak yang lahir dari salah satu atau keduanya nggak bisa disamak, falaya tehuru, maka tidak bisa suci, dibagi dengan cara disamak. Misalnya gitu, ada orang nemu anjing ya kan, wah sayang nih anjingnya nih, bekas ketabrak, akhirnya kulitnya disamak, nggak sah, nggak boleh. Ya dipakai nggak boleh, dibuat sholat apa lagi ya. Atau misalnya babi sama juga begitu. Atau anak yang lahir dari keduanya, anjing sama babi kawin, lahirnya kambing ya bisa nggak bisa aja, sampai tahu menjelang kiamat ya. Kalau sekarang ya nggak mungkin. Ada anjing babi kawin terus lahirnya kambing, walaupun bentuknya kambing, karena dia dilahirkan dari anjing dan babi, maka hukumnya haram. Nah, dimakan kagak boleh, kulitnya pun gak bisa disamak. Begitu pula dengan salah satu keduanya, ada kambing kawin sama anjing, lahirnya sapi, misalnya gitu. Nah sapi itu juga gak boleh. Sebab apa? Kambing tadi kawinnya sama anjing. Jadi baik yang lahir dari keduanya ataupun dari salah satu keduanya. Zebra gitu, kan itu tetap najis ya kalau tadi kata kulit itu. Terus gimana kalau kulit itu
Kalau kulitnya tetap suci kalau udah disamak. Kalau udah disamak nggak najis, suci. Cuman nggak boleh dipakai buat sholat. Gitu. Jadi misalnya nih, kulit ular lah gampangnya deh. Ular kan nggak boleh dimakan. Ya, tapi kulitnya boleh kalian bikin dompet, boleh dibikin tas, boleh dibikin karpet. Selama kering nggak masalah. Nah tapi kalau karpet tadi misalnya dipakai buat sholat, atau tadi tuh dompet dari kulit ular kalian taruh mentang-mentang dompet mahal ya kan, dompet dari kulit ular buat lebaran nih, ya kan, duitnya banyak nih, duit tanggokan, ya kan, 100, 200, 300 ditaruh di dompet, dipakai buat sholat, dibawa buat sholat, sholat ya kagak sah. Kenapa? Karena membawa najis. Tapi kalau digeletakin boleh. Beda sama anjing sama babi. Dibikinnya juga kagak boleh, digeletakin juga nggak boleh, apalagi dipakai sholat. Bisa nggak bedain? Kan banyak tuh orang pada pakai kalung-kalung, apa itu tuh tarik babi, pernah nggak lihat? Sosokan. Wah ini nih tulang anjing, wah tulang anjing buat kalung. Ada orang kayak gitu. Ya nggak boleh, haram. Dipakai buat sholat, ya kagak sah sholatnya. Taring ular, nah, buat pajangan boleh aja kalau buat pajangan, tapi kalau dipakai buat sholat nggak sah sholatnya. Gitu. Beda sama kulit kambing. Kulit kambing ya walaupun tadi matinya ketabrak, bukan dipotong, terus dibikin karpet, ya dibikin sejadah buat sholat boleh. Sebab apa? Binatangnya boleh dimakan. Jadi ada binatang yang boleh dimakan, ada binatang yang nggak boleh dimakan, kan gitu. Nah kalau binatang yang boleh dimakan ketika disamak suci, boleh dipakai buat sholat juga. Tapi kalau buat binatang yang nggak boleh dimakan, bukan binatang haram ya, binatang haram tadi anjing babi, binatang yang nggak boleh dimakan, ya, seperti tadi ular, buaya, harimau, singa, macan, monyet, ya kan, beruang. Nah, itu kalau seandainya disucikan masih boleh dipakai. Yang penting jangan dipakai sholat. Ya. Ini buat perempuan juga hati-hati. Sekarang banyak loh aksesoris yang dari kulit ular, dari kulit buaya itu banyak. Tapi gelang-gelang tuh itu banyak loh dibikin dari kulit ular, kulit buaya. Dan kadang orang yang jual itu bangga, bang mahal amat gitu, misalnya 20.000 gitu, mahal amat tuh 10.000. Ini kulit ular ini. Kadang suka kasih tahu. Buat yang perempuan, ya hati-hati beli-beli gituan. Dompet, ya dompet. Wah ini bagus nih. Iya mbak bagus nih kulit buaya soalnya. Ya nggak apa-apa buat naruh duit doang kan. Tapi kalau ke bawah sholat, kita jalan-jalan nih ke bawah sholat, ya kan yang perempuan langsung pakai mukena aja. Ke bawah sholat ya berarti nggak sah sholatnya. Ya, tapi menggunakannya boleh. Beda sama kulit anjing sama kulit babi. Kalau kulit anjing, kulit babi dibikin dompet juga kagak boleh. Dibikinnya itu kagak boleh. Jadi samaknya itu nggak boleh. Apalagi sampai dipakai. Jadi wa azmul maitatu, dan adapun tulangnya bangkai, wasya'ruha, dan juga bulu-bulunya bangkai itu najis. Ya, kalau tulangnya sama bulunya itu najis. Wakadal maitatu, dan demikian pula bangkainya aidon juga. Ya. Jadi tulangnya bangkai atau bulunya bangkai itu tetap terhukumi najis, sama seperti bangkainya. Ya, itu najisatun, najis juga. Wa urida biha, yang dimaksud dengannya, nah, itu rujuknya tuh dicari mana tuh. Nah, ada tulisan prosat di samping sendiri rujuknya. Bangkai hewan itu azzailatul hayati, yang hilang nyawanya atau mati, bi ghairi zakatin, dengan tanpa penyembelihan, asyariyatin, yang bangsa syariat. Ya tadi misalnya nggak disembelih sama orang Islam, nggak baca bismillah misalnya gitu. Atau tadi sembelihannya udah mati, ya dipukul dari belakang tengkuknya, nah itu matinya nggak wajar. Maka fala yustasna, ya fala yustasni, tidak perlu dikecualikan hina idin pada bahasan hal ini. Apa janinul mudakaati, ya janinnya hewan yang disembelih. Idza kharaja, ketika dia keluar, min batni ummihi, dari perut ibunya, maitan, dalam keadaan mati.
Li'anna zakatahu, karena sesungguhnya penyembelihannya itu fi zakati ummihi, termasuk pada penyembelihan induknya. Jadi andai kata induknya, ini hewan yang hamil ya, ada kambing buntiang, ada kambing hamil. Nah terus kemudian dipotong, pas dipotong anaknya lahir, oa, atau pas dibelek loh, kok ada anaknya di dalam, ada janinnya di dalam. Nah maka janin itu hukumnya apa? Janin itu hukumnya mengikuti induknya, emaknya. Ya, ketika emaknya itu disembelih, maka janin tadi, oroknya tadi, bayinya tadi yang ada di dalam perutnya si kambing jadi halal. Ya, baik masih di dalam perut maupun ketika disembelih udah mati terus keluar beranak, gitu ya. Bukan Noah lah, emang manusia. Mbe, gitu ya. Cuman kan masalahnya tega apa enggak makan anak kambing gitu. Tapi kalau secara hukum halal. Ya, kalau yang berani mah, wah pas dibelek perutnya, wah ternyata ya hamil tadi yang kita potong. Wah lumayan nih, orok ini kan buat dibikin kambing guling. Oh, dibikin kambing guling. Cuman masalahnya tadi tega apa kagak. Tapi kalau seandainya kambing tadi misalnya ketabrak sepeda mati, pas kita mau kulitnya kita mau pakai buat samak, pas dibelek ternyata ada oroknya, ada bayinya di dalam. Nah berhubung emaknya itu ketabrak, berarti kan emaknya mati nggak disembelih, ya kan? Berarti emaknya haram tuh, najis. Nah maka anaknya yang ada di dalam juga hukumnya najis, gitu. Paham nggak? Jadi tergantung sama emaknya. Wakana dan demikian pula goiruhu selainnya minal mustasnayati, dari berbagai pengecualian al-madkuratu yang disebutkan atau diterangkan fil mabsutati dalam kitab-kitab yang luas atau yang rinci. Sumastasna, kemudian pengecualiannya min sya'ril maitati, dari bulu atau rambutnya bangkai, Allahu akan ucapannya musonnet itu pengarang kitab, illal adamiyah, kecuali anak Adam, maksudnya kita manusia. Fa inna sya'rahu, karena sesungguhnya bulunya atau rambutnya anak Adam, kita nih manusia, itu tohirun, suci, kamaitati, seperti jenazahnya. Jadi kalau bulu hewan yang terputus dari badannya itu dihukumi najis, tapi kalau manusia walaupun terputus dari badan kita tetap dihukumi suci. Nah, kucing tuh misalnya tuh, kucing itu kan bulunya suka rontok, nah itu najis ya. Tapi kalau bulunya banyak, yaitu disebutnya namanya umumul balwa. Umumul balwa itu darurat. Jadi seandainya ada orang seneng banget sama kucing, kayak sahabat Nabi tuh, siapa yang paling senang sama kucing? Sahabat Nabi yang paling senang sama kucing tuh Abu Hurairah. Kamu nggak pernah dengar? Oh nggak pernah ya? Abu Hurairah itu nama aslinya Abdullah. Dipanggil Abu Hurairah itu, Abu itu bapak, Hurairah itu kucing. Bapaknya kucing. Bukan berarti dia bukan bapaknya kucing benar, bukan. Maksudnya saking banyaknya kucing di rumahnya. Di Arab itu jarang kucing kayak kita. Kalau kita mah banyak di Indonesia. Kalau di Arab itu jarang kucing. Tapi di tempatnya Abu Hurairah, di rumahnya Abu Hurairah itu banyak kucing. Jadi sering ngasih makan. Saking banyaknya kucing, beliau disebutin Abu Hurairah, ya bapaknya kucing. Nah itu sering Rasulullah melihat Abu Hurairah itu kucingnya itu lagi duduk di pangkuannya gitu. Sama Nabi Muhammad juga begitu, punya kucing ya namanya Muzar. Itu sampai suatu ketika air minumnya Nabi diminum sama si Muzar tadi, diminum. Jadi gelasnya gitu ya, gelas gini nih mangkoknya, terus diminum sama kucingnya Nabi. Tapi walaupun kucing tersebut minum bekas air minumnya Nabi, itu sama Nabi diminum lagi. Terus kata Sayyidah Aisyah, istrinya Nabi, ya Rasul itu tadi habis diminum kucing, disangkanya itu najis, ya kan air liur. Nah kata Nabi, air liurnya kucing itu suci. Makanya walaupun bekas diminum kucing, boleh kita minum juga. Yang penting air minum kita diminum sama kucing. Nah kita minum nggak apa-apa.
Jangan air minum buat kucing. Air minum udah tau buat kucing, ya kan? Boleh kata Pak Ustadz tuh. Cuma rakus namanya. Ini maksudnya air kita. Nih kalian lagi makan nih, lo kan lagi makan ayam goreng ya kan? Kayak upin-ipin ya kan? Pos gitu kan? Nah airnya, wah kucingnya nungguin aja, ya kan? Terus dia minum air kita, nggak apa-apa, nggak ada najis, minum aja. Yang penting air kita, jangan airnya dia. Dia buat ditaruh di jalanan, air kucing minum. Semua parah itu. Iya. Nah, itu kan namanya kucing suka rontok bulunya. Ya, makanya kalau kalian tuh suka lihat tuh, suka ada tuh bulu-bulu kucing tuh. Ya, itu juga najis sebetulnya, cuma najisnya dimaku, najisnya dimaafin. Jadi kalau banyak itu justru dimaku. Maaf nih, kalau kasih contoh yang ekstrim lah. Misalnya cicak. Ya, cicak nih kalian sholat nih ini tempat sujud ya, tempat sujud. Terus pas lagi sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba ada cicak buang hajat, ya kan, tuh. Nah, pas di tempat sujud kita, nggak boleh kita sujud di situ, harus minggir. Nggak batal kayak gitu, nggak usah khawatir. Justru kalau kalian sujud di tempat di cicak tadi, malah nggak sah sholatnya. Boleh tau lah cicak, cicak, bias tabrak, nempel, mereka di sini kayak orang India nehi, cicak deh, gitu. Justru kita harus minggir, nggak apa-apa minggir ke kiri atau minggir ke kanan. Walaupun nanti di tempat yang kiri atau yang kanan nggak ada sejadahnya, apa tapi. Gitu. Nah, jadi kalau seandainya dia banyak, itu justru nggak apa-apa. Tapi kalau sedikit, nggak sah. Nah sekarang kalian jalan-jalan nih, satu kampung, satu tempat, masjidnya kagak keurus, musholanya kagak keurus. Pas kalian mau sholat, astagfirullah, ternyata cicak di mana-mana, namanya nggak keurus. Ada burung walet, ada burung gereja, macam-macam. Pade buang air di situ. Wah, banyak lah pokoknya. Pade ngenain sejadah. Nah itu suatu saat kalian bakal ketemu kayak gitu. Nah Pak Ustadz kan naik motor dari sini sampai Jawa Timur, bayangin. Ya, nggak tahu Nabila tuh, Anda tahu juga. Yang lain yang belum tahu nih. Pak Ustadz naik motor sampai Jawa Timur itu kan sambil jalan-jalan tuh. Lihat masjid, ada yang bagus masjidnya kan, mentereng, ya kan. Terus lampunya kelap-kelip, cakep lah. Dan yang ajan suaranya bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imamnya juga keren. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada juga masjid yang gak keurus, musola gak keurus. Ya tadi tuh, dalamnya kotor banget, baru buka pintu ngepul. Usul. Debu semua. Ngepul bener. Saking kagak keurusnya. Terus itu, di sejadahnya banyak tikus, cicak, burung. Ntar kalian bakal nemuin. Ajan juga suara kagak enak, aki-aki tua kayak tongkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ntar kalian bakal nemuin, gak semua tempat itu bagus. Nah, kalau dalam kondisi kayak gitu gimana? Sementara kalian udah sholat zuhur, iya kan? Waduh, kalau saya jalan lagi, ntar keburu asar, malah gak bisa sholat. Ya udah sholat di situ nggak apa-apa. Yang dengan syarat tadi tempat sujudnya jangan sampai kena najis nih. Kalau di samping-sampingnya doang nggak apa-apa. Ya, jadi misalnya pas kita sujud nih di atas kita cicak nih atau apa namanya tikus gitu ya nggak apa-apa. Yang penting jangan pas sujudnya. Tapi kan sekeliling kita najis semua ya. Ya kalau darurat nggak apa-apa. Nah itu yang disebut dengan umumul balwa namanya. Ya. Nanti misalnya kalian yang perempuan nih misalnya, ntar punya anak, ya kan? Misal punya anak, ya kan? Terus anaknya megang-megang badan kita pas mau sholat. Sementara anaknya mungkin dalam keadaan ngompol. Lo ingat loh, sesuatu yang dibawa sholat, kalau dia najis maka sholatnya tidak sah. Kalau sesuatu yang dibawa sholat itu suci, maka sah sholatnya. Tadi kalau saya contohin misalnya dompet. Ya, dompetnya dompet biasa, kulit kambing, dipakai buat sholat, sah. Tapi kalau dompetnya dari kulit ular, dari kulit anjing, apalagi kulit babi misalnya dipakai buat sholat, nggak sah sholatnya. Ntar kalian punya anak gitu kan, tahu Marsa ntar punya anak, ya kan? Anaknya ngompol, ya, pas udah ngompol megangan kaki, ya, bebe, gitu ya. Atau sama nisam, bu, gitu kan.
Sementara kita lagi sholat, Allahu Akbar, itu lagi ngebawa loh secara nggak langsung. Itu gimana hukumnya? Ya sah sholatnya. Yang penting jangan digendong. Tapi kalau digendong, walaupun pakai pampers, tetap pampersnya itu najis digendong. Nggak sah sholatnya. Gitu. Ini makanya penting harus ngerti ilmu kayak gini. Kan kalian udah bakal kecil terus. Yeah. Nah, lagi nih. Faslon. Ibaya nima tentang penjelasan sesuatu yahrumu yang haram. Apa istimaluhu menggunakannya. Minal awani berupa wadah atau tempat. Wama dan juga sesuatu ya juzu yang boleh. Ada tempat yang boleh, ada yang nggak boleh. Wabada'a bil awali dan memulai musonef kitab dengan yang pertama. Faqala dengan berkata beliau wala yajuzu dan tidak boleh bi ghairi daruratin selain dalam keadaan darurat. Lirrajulin untuk laki-laki au imra'atin ataupun perempuan. Istimalu syai'in menggunakan sesuatu atau menggunakan perkara min awanid dahabi berupa tempat dari emas wal fiddati dan perak. Tuh. La fi aklin tidak boleh juga untuk makan, wala fi syarbin tidak boleh juga untuk minum, wala ghairihima dan tidak boleh juga selain keduanya. Wakama dan sebagaimana juga yahrumu haram istimaluma menggunakan sesuatu dzukira yang disebutkan. Yahrumu haram juga ittikhaduhu menyimpannya min ghairi istimali dengan atau walaupun tanpa menggunakannya fil asohi pada kaul yang asoh. Kalau wadah emas, piring, gelas ataupun yang terbuat dari perak itu haram baik buat laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau perhiasan bentuknya emas, cincin emas, kalung emas, ya, gelang emas buat perempuan halal boleh. Bahkan kalau dipakai di rumah nanti kalau kalian punya suami gitu sunnah. Tapi buat laki-laki haram pakai emas baik cincin, gelang maupun kalung. Pokoknya perhiasan emas buat laki-laki haram. Tapi kalau buat perempuan boleh. Ya, ini ingat-ingat nih. Ada soalnya laki-laki bapak-bapak pakai kalung emas. Sok banget ya kan, mana gede banget ya gantungan kunci ya kan. Gak boleh, laki-laki haram pakai emas. Apalagi bikin kalung. Kalung itu jadi nanti tasyabuh bikin ro'ah. Ya laki-laki yang pakai kalung, jangan pakai gelang karena tasyabuh bikin ro'ah. Ya, menyerupai perempuan. Kecuali gelangnya gelang buat pengobatan, itu beda lagi. Gelang tasbih, itu boleh. Tapi kalau gelang yang kayak perempuan juga boleh, itu menyerupai perempuan. Ya, termasuk tadi pakai kalung. Kalung itu buat perempuan, laki-laki jangan pakai. Ya, walaupun kalungnya gambarnya celurit misalnya gitu kan, agak boleh, tetap haram karena menyerupai perempuan. Atau misalnya kalau kalian gondrong, ya kan dikucir, nah, kayak perempuan, itu juga nggak boleh mampu. Makanya dulu puasa pas gondrong kan pernah lihat ya, pernah nggak lihat puasa gondrong? Ya kan, keren kan? Ya. Itu puasa nggak pernah dikucir, lepas aja, karena menyerupai perempuan. Jadi kalau laki-laki gondrong boleh, maksimal segini. Mau boleh gondrong sampai belakang, itu juga sama kayak perempuan. Ya, maksimal sebahu. Karena Nabi Muhammad juga rambutnya gondrong panjang sampai sebahu, itu boleh. Yang penting nggak boleh ngelewatin dari pundak, nggak boleh ngelewatin dari bahu. Nah itu kayak perempuan. Ya. Nah perempuan juga gitu sebaliknya, dicukur boleh tapi jangan botak. Maksud perempuan cukur botak pakai abri, ya kan? Iya. Nah, itu tadi tuh dunia udah terbalik ya kan. Yang perempuan malah dicukur pendek, yang laki-laki malah gondrong kayak perempuan. Ya. Nah kalau perak gimana? Kalau perak boleh buat laki-laki. Jadi perhiasan emas buat laki-laki haram. Kalau perak boleh. Tapi kalau perempuan mau perak mau emas boleh. Nah yang nggak boleh buat laki-laki dan perempuan adalah wadah, perabotan. Walaupun cuman disimpan kagak dipakai. Misal itu kan kalian punya besti kawin ya kan, atau ulang tahun. Wah, gue pengen beliin dia piring emas. Karena besti kan, atau wah ini besti gue ulang tahun nih,
Gue kasih hadiah gelas emas. Nggak boleh, haram. Mau dipakai kek, mau disimpan kek, mau tokek kek, haram. Ya, katanya haram kalau dipakai. Berarti kalau warnanya doang yang warna emas itu nggak apa-apa kan? Ya, kalau warnanya doang sih sebetulnya nggak apa-apa. Cuman kan itu tujuannya tetap untuk supaya bermewah-mewahan. Kalau bicara boleh nggak ya boleh aja. Cuman kan itu bermewah-mewahan. Nanti hukumnya makruh. Sama aja kayak beginilah. Nih, waktu itu yang Ustaz terangin di malam minggu pengajian. Ada orang lamaran. Nanti kalian tahu nih, yang laki-laki khususnya nih, biar tahu. Ada laki lagi ngelamar perempuan. Terus gaya-gayaan pakai tukeran cincin. Bawa cincin emas. Laki-lakinya pakai cincin emas, perempuan ya pakai cincin emas. Perempuan boleh pakai cincin emas, halal. Nah laki-laki pakai cincin emas, haram, dosa tuh. Ntar kalian yang laki-laki nih khusus ini, kalian bakal ngerasain, bosok kasih tahu jujur hari, jangan pakai cincin emas. Nah kan udah diakalin, wah ini kan buat pura-pura doang, oke. Pakai bosok haram pakai cincin emas, pakai cincin biasa aja, tapi sepuhannya emas. Dipakailah cincin biasa tapi sepuhannya emas, dipoto, cekrek. Pertanyaannya, yang ngeliat foto kita tahu nggak itu bohongan? Nggak tahu kan? Tetap nganggapnya itu cincin emas. Akhirnya ditiru sama dia. Oh, itu Billy yang ngaji aja, Rizky yang ngaji aja pakai cincin emas. Pas kawinan, oh Jiko aja pas lamaran tuh pakai cincin emas. Padahal dia ngaji, dia kan lebih pintar dari gue. Berarti boleh laki-laki pakai cincin emas tuh. Itu kesimpulan yang orang nggak ngaji. Paham nggak sih? Nah sekarang dia tadi Nabila, wadah nggak boleh pakai emas. Kan nggak boleh pakai emas. Ini kan cuma sepuah doang. Ya. Terus dikasih ke teman. Terus temannya nggak ngaji, on juga. Kok Nabila yang pintar yang ngaji aja ngasih gue hadiah, ya kan perabotan emas, berarti boleh. Akhirnya dia beli emas beneran buat hadiah. Jadi dosa nggak? Nah, ini. Hukum aslinya sebetulnya boleh aja dengan syarat orang yang pinter. Masalahnya kan nggak semua orang ngaji. Masalahnya nggak semua orang pinter. Ya kayak tadi, seandainya ada orang melihat foto kita yang perempuan pakai cincin emas pas lamaran, wajar perempuan, ya kan? Buat tandain udah dilamar. Lah yang laki-laki kok pakai cincin emas juga? Padahal laki-laki haram pakai cincin emas. Ya. Wah ini kan bohongan doang, cuma sepuhan, dilapisin doang, kuningan, segala macam. Tapi orang nggak tahu itu asli kagak. Orang taunya warnanya emas. Kan begitu. Ingat. Wa yahrumu aidan, dan juga memakainya haram. Haram juga memakainya. Apa yang haram? Al-ina wadah al-matliyu, yang disepuh dizahabin dengan emas, au fiddatin atau perak. Ya, kalau yang jelas-jelas disepuhnya pakai emas, pakai perak, itu haram. Tapi kalau sepuhnya cuma warna berwarna emas, kayak tadi Pak bilang, ya itu makruh aja, takutnya nanti dicontoh sama orang. Gitu. In hasula, jika terpisah minat tilai dari sepuhan itu, saikun sesuatu di arbihi, yang dipanggang ala nari, di atas api. Waya juga, namun boleh juga istimalu inain, menggunakan atau memakai wadah goirima selain keduanya, aigori dahabin, yakni selain dari emas, wal fiddati dan perak, minal awani, dari berbagai wadah atau berupa wadah-wadah, an-nafisati, yang indah atau yang bagus, kaina yakutin, seperti wadah dari yakut. Apa tuh yakut? Permata. Boleh. Kalau wadahnya terbuat dari permata, ya dari intan mutiara boleh. Yang penting jangan emas, jangan dari ya kali ntar kalian jadi orang kaya ya kan. Wis, gue pengen punya pajangan ini kan. Pajangan yang terbuat dari mutiara, ya, dari intan. Bisa bikin pajangan apa? Pajangan belangkon. Oh, belangkon ya kan. Terbuat dari intan dan mutiara. Boleh aja. Tapi kalau emas kan nggak boleh. Perak nggak boleh. Wayaru, dan haram juga apal ina'u, memakai wadah al-mudobabu, yang ditambal bidobatin fiddotin, dengan tambalan perak.
kabirotin yang berukuran besar, urfan secara adat atau secara umum, lizinatin dengan tujuan hiasan. Fa'in kanat namun jika adanya dia, maksudnya tambalan tadi, kabirotin besar lihajatin karena keperluan, karena hajat, jaza maka boleh, ma'al karohati tapi dengan hukum makruh. Au sogirotin atau tambalan kecil, urfan secara uruf, ya secara adat, lizinatin seperti dengan tujuan hiasan, kurihat dimakruhkan juga, au lihajatin atau ya, au lihajatin namun jika karena hajat, fala tukrohu maka tidak dimakruhkan. Jadi gampangnya gini, ada orang punya panci, ya, atau punya piring, bukan terbuat dari emas, bukan terbuat dari perak. Lalu kemudian diberikan hiasan, dikasih warna-warni itu, pernak-pernik itu, ya. Dibikinnya pernak-pernik tadi, hiasan tadi, ya, apa motif, ya, motifnya itu dibikin dari emas. Nah itu juga haram. Amadobatu zahabi, adapun tambalan yang terbuat dari emas, fatahrumu maka hukumnya haram mutlakon secara mutlak, kama sohahahu sebagaimana mentasihkannya atau mensolekannya An-Nawawi, Imam An-Nawawi. Jadi maksudnya di sini tambalan yang berupa emas, ya. Kalau tambalan berupa perak itu diperbolehkan, tapi kalau tambalan yang berupa emas atau motif tadi, bikin motif kok berupa emas walaupun sedikit, ya, piringnya gede, motifnya cuma tipis-tipis doang, itu juga haram, ya, ataupun ditambal dengan tambalan emas. Oke.